Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan untuk contoh keempat untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Oke, jadi rumusnya masih sama. Yang kita gunakan adalah sinus ya. Kemudian yang berikutnya adalah tangen ya. Ini adalah rumus yang kita miliki ya. Oke, kita langsung saja ke contoh yang keempat ya. Kita diminta untuk menentukan nilai limit 1 dikurangi cos 2x per x kuadrat untuk x mendekati 0. Oke, kita tulis kembali soalnya. Nah, tinggal kita teliti bentuk fungsi trigonometri. Ternyata di sini sudut yang terdapat dalam bentuk fungsi tersebut adalah cos 2x. Ya, ini adalah cos 2x. Artinya dari rumus yang kita miliki ini tidak ada yang berkaitan dengan cos ya, atau cosinus. Berarti di sini ya tidak bisa kita langsung gunakan rumus ini. Tetapi yang harus kita lakukan ya, ini adalah bentuk cos. Karena kita tidak memiliki rumus yang berkaitan dengan cos, berarti langkah berikutnya adalah ubah ke bentuk sin atau tan ya, jadi ubah ke salah satu bentuk sin ataupun tan. Oke, di sini saya akan mengingatkan kembali ya, untuk cos 2x itu ternyata boleh kita rubah bentuknya menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ya. Jadi cos 2x ini nilainya akan sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, rumus ini kalau kita generalkan, cos ax sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat a per 2 dikali x. Ini adalah general dari rumus cos ya. Oke, jadi kan di sini kalau a-nya 2 ya berarti di sininya tinggal 2 per 2 sama dengan 1. Berarti di sini 1, tidak perlu ditulis. Oke ya, jadi sekarang sudah ingat kembali rumus yang berkaitan dengan cosinus ya. Oke, kita akan rubah bentuk cos 2x-nya. Jadi di sini cos 2x-nya kita akan rubah sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Ini sesuai ya. Oke, tinggal kita terapkan ke dalam soalnya, sama dengan limit 1 tetap ya dikurangi. Nah, cos 2x-nya kita ganti dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Berarti di sini dikurangi ya, di sini kasih kurung dulu. 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, kemudian per, nah pernya tetap yaitu x kuadrat. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ya kita akan operasikan yang di sini, yang atasnya. Berarti di sini 1 tetap ya, kemudian tinggal negatif 1 dikali 1, berarti negatif 1 ya. Kemudian negatif 1 dikali negatif 2 sin kuadrat x. Karena negatif dikali dengan negatif, maka di sini jelas tandanya positif. Nah, positifnya berapa? Tetap, yaitu 2 sin kuadrat x. Kemudian per, nah bawahnya tetap yaitu x kuadrat. Oke, kita akan lanjutkan. Sama dengan, nah tinggal kita hitung aja. Yang atasnya 1 dikurangi 1, 0 ya, ditambah 2 sin kuadrat x. Berarti yang atas akan bernilai 2
sin kuadrat X. Nah, sekali lagi karena di sini 1 dikurangi 1 itu 0. Jadi sisanya adalah 2 sin kuadrat X. Nah, pernya tetap yaitu X kuadrat. Oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan ya, kita akan uraikan ya sin kuadrat X, kemudian X kuadratnya juga kita akan uraikan. Jadi 2 tetap. Nah, yang akan kita uraikan adalah sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi sin X kali sin X. Nah, ini adalah hasil penguraian dari sin kuadrat X. Hasilnya adalah sin X kali sin X. Kemudian X kuadratnya juga kita harus uraikan. X kuadrat kita uraikan, hasilnya adalah X kali X. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan limit, nah, tinggal kita pisahkan ya sesuai dengan rumus yang kita miliki di sini. Berarti 2/1 ya, karena di sini tidak ada angkanya yang bawahnya, ya, artinya kita tulis saja 1 di sini. Karena 2 dibagi 1 akan sama dengan 2. Kita rubah ke dalam bentuk pecahannya adalah 2/1. Kemudian dikali, nah, kita akan pisahkan di sini sesuai dengan rumus yang kita miliki. Oke, bentuknya adalah sin X per X. Ya, nanti kita pisahkan di sini, kita tulis sin X per X, kemudian dikali. Nah, ini juga kita akan pisahkan sin X per X, ya, dikali sin X per X. Nah, ini adalah bentuk yang kita peroleh setelah bentuk sebelumnya dipisahkan. Oke, selanjutnya, nah karena ini konstanta ya, boleh kita keluarkan dari limit ya, sama dengan 2/1 kemudian limit sin X kali sin X ya. Jadi langkah ini hanya memindahkan 2/1 keluar dari limitnya. Kemudian langkah berikutnya kita lihat sin. Rumusnya kita ada yang berkaitan dengan sin. Jadi kita akan sesuaikan dengan rumusnya. Di sini X, di sini juga X, artinya sudah sama. Jadi tidak perlu kita rubah, kecuali kalau nilainya berbeda, itu nanti harus kita lakukan hal yang sama seperti contoh-contoh sebelumnya di sini. Berhubung di sini nilainya sama yaitu X, di sini juga X, jadi tidak perlu kita kalikan lagi. Langsung kita gunakan rumus yang kita miliki yaitu yang ini. Kemudian yang berikutnya juga sama, di sini X, di sini juga X, tidak perlu kita kalikan. Karena nilainya sudah sama, tinggal kita hitung nilai limitnya saja. Sama dengan 2/1 tetap, kemudian sin X per X ya, kalau kita kasih nilai limit akan sama dengan 1. Kemudian sin X per X ya, ini juga kalau kita limitkan hasilnya adalah 1. Tinggal kita hitung sama dengan 2/1 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 2. Tinggal kita simpulkan. Jadi limit 1 dikurangi cos 2x per x kuadrat untuk x mendekati 0 sama dengan 2. Oke, ini adalah contoh pembahasan yang keempat berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ini adalah video pembelajaran yang terakhir untuk limit fungsi trigonometri. Oke, kalau gitu saya akhiri saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.